pertanyaannya jangan sulit-sulit. RTH tadi komitmen RTH dengan aspek bisnis, pertentangan dengan aspek bisnis bisa disampaikan untuk dari pasangan Anda? Ya, kalau selama ini kan RTH itu dikalahkan oleh kepentingan bisnis yang sebenarnya sudah bagus untuk ruang terbuka hijau, kemudian dialihfungsikan karena alasan-alasan bisnis. Nah ini kan menjadikan target yang 30% itu semakin jauh. Nah oleh karena itu ke depan itu aspek bisnis itu harus ditata dengan lebih baik sehingga tidak mengorbankan ruang terbuka hijau. Dan komitmen kami seperti yang telah disampaikan, setiap level pemerintahan harus sudah punya ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan pelayanan publik, dengan pariwisata dan perdagangan. Sehingga ruang terbuka hijau itu memiliki dampak yang luas, dampak yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Angkanya sekarang berapa sih Mas? Nanti tadi kan sudah disampaikan tadi masih jauh dari jumlah yang kita harapkan. Jadi sebenarnya karena kita memiliki lahan yang cukup di setiap level pemerintahan, itu bisa tinggal support komitmen politik dan dukungan pendanaan bisa cepat terselesaikan. Dan cara berpikir yang integratif. Ini targetnya satu desa, satu kelurahan. Minimal. Alih fungsi. Ya, itu yang juga menjadi bagian persoalan RTH itu susah diimplementasikan. Makanya pengembangan perumahan ini harus ditata sedemikian rupa untuk tidak menyingkirkan kepentingan jangka panjang terkait dengan kehidupan iklim. Saya yakin sepanjang regulasi itu nanti disusun secara partisipatif yang melibatkan pengembang perumahan, mereka juga akan mengikuti aturan-aturan yang sudah. Yang penting itu adalah jangan mengakali aturan untuk kepentingan bisnis yang sifatnya personal. Mas, tadi sempat disampaikan terkait kebudayaan akan bisa dinikmati masyarakat internasional Sragen. Itu langkah konkretnya seperti apa? Karena Sragen sendiri kan secara lokasi bukan pusat. Itu kita harus mengintegrasikan diri. Sragen itu harus mengintegrasikan dengan sistem aglomerasi kewilayahan sekitar, sehingga kita menjadi mata rantai dari destinasi wisata global. Kalau hanya mengandalkan Sragen membangun event skala nasional, itu belum akan mampu untuk menarik wisatawan datang ke Sragen. Tetapi kalau kita rangkaikan itu dengan event yang ada di Solo, rangkaikan dengan event yang ada di Jogja, maka itu akan menjadi satu rangkaian perjalanan destinasi internasional ke Sragen. Lalu yang kedua, kita juga bisa buat masih kaitannya dengan itu event dalam skala yang besar, yang melibatkan seluruh warga Sragen. Ya. Jadi tidak sekedar event di Sangiran, tapi event yang dirayakan seluruh warga di Sragen. Nah itu kita kemas dengan kepentingan akademik yang akan menjadikan kampus-kampus internasional datang ke Sragen, lalu kedutaan-kedutaan besar datang ke Sragen, wisatawan datang ke Sragen. Nah ini harus dirangkai dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya di Sragen. Harus terintegrasi. Dengan jaringan air bersih seperti yang disampaikan tadi akan memanfaatkan BKL. Itu sementara kajian dari pemerintah saat ini itu katanya BKL tidak memenuhi syarat atau kosnya tinggi kalau bisa diolah untuk masyarakat. Ya. Seperti apa itu konkretnya dari Mas? Kalau pengambilan air dari Waduk Genongobo itu semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, maka itu memang akan kosnya terlalu tinggi. Tapi kalau kita integrasikan dengan pengembangan pertanian, pengembangan wisata, pengembangan aspek-aspek lain di luar kebutuhan yang sifatnya kerumah tanggaan, maka kos itu tertutup. Ya. Surplusnya justru impact-nya menjadi semakin besar. Nah, yang penting adalah cara berpikir integratif ketika mengambil air dari Waduk Genongobo.
tidak semata-mata diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga, tapi juga untuk kebutuhan perdagangan, kebutuhan pertanian, gitu.